Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang kebutuhan dasar ibu bersalin. Nah, kebutuhan ibu dasar bersalin itu, yang pertama yaitu ada kebutuhan fisiologis, di mana dalam kebutuhan fisiologis ini terdapat bermacam-macam. Yang pertama yaitu ada kebutuhan oksigen, yang kedua makan dan minum, yang ketiga istirahat selama tidak ada his, yang keempat kebersihan badan termasuk genitalia, kemudian yang kelima buang air besar dan buang air kecil. Selanjutnya kebutuhan pertolongan persalinan yang berstandar dan penjahitan perineum bila diperlukan. Itu tadi kebutuhan, macam-macam kebutuhan fisiologis, dan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, di mana kebutuhan rasa aman ini terdapat bermacam-macam juga. Yang pertama, ibu berhak untuk memilih tempat dan siapa yang akan menolong dia selama proses persalinan. Kemudian yang kedua, informasi tentang proses persalinan dan tindakan apa saja yang harus dilakukan. Misalnya akan dilakukan episiotomi, bidan harus memberitahu ibunya. Ibu berhak mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Kemudian yang ketiga, posisi tidur yang dikehendaki ibu selama posisi itu tidak mengganggu proses persalinan atau posisi tersebut masih menguntungkan, bidan boleh membebaskan pasien untuk memilih posisi. Kemudian yang keempat yaitu pendampingan oleh keluarga. Jadi pasien berhak untuk didampingi oleh keluarga, baik itu suami ataupun anggota keluarga yang lainnya, asalkan tidak mengganggu proses persalinan. Kemudian pemantauan selama proses persalinan. Jadi selama proses persalinan berlangsung, bidan berhak untuk memantau pasien selama proses persalinan berlangsung. Kemudian melakukan intervensi yang diperlukan oleh pasien. Selanjutnya yaitu kebutuhan dicintai dan mencintai, di mana dalam kebutuhan dicintai dan mencintai ini ada juga macam-macamnya. Yang pertama yaitu pendampingan oleh suami atau keluarga. Kemudian yang kedua, kontak fisik atau memberi sentuhan ringan. Jadi suami atau anggota keluarga boleh melakukan sentuhan-sentuhan ringan pada ibu yang bersalin. Kemudian masase untuk mengurangi rasa sakit, jadi boleh melakukan pijatan-pijatan yang ringan pada ibu yang mau bersalin. Kemudian yang ketiga yaitu berbicara dengan suara yang lemah lembut serta sopan, sehingga ibu akan merasa dicintai oleh anggota keluarganya atau suaminya. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan harga diri. Dari kebutuhan harga diri ini, yang pertama yaitu merawat bayinya sendiri dan meneteinya. Ketika ibu bisa, maka ibu akan merasa percaya diri. Kemudian yang kedua, asuhan kebidanan dengan memperhatikan privasi ibu. Jadi misalnya menutup tirai, menutup jendela, atau menutup pintu, atau tidak, misalnya dalam satu ruangan ada dua orang ibu yang hendak bersalin, hanya diperbolehkan satu atau dua orang yang masuk, sehingga privasi ibu itu terjaga. Kemudian pelayanan yang bersifat simpatik dan empati. Kemudian informasi bila akan melakukan tindakan. Jadi ibu akan merasa harga dirinya terjaga ketika misalnya seorang bidan mau melakukan penyuntikan pada ibu atau mau melakukan tindakan apapun, harus memberikan informasi pada pasiennya. Kemudian memberikan pujian pada ibu terhadap tindakan positif yang ibu lakukan. Misalnya ibu bisa mengejan dengan benar, nah itu kita harus memberikan pujian pada ibu. Supaya itu kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan aktualisasi diri ini juga terdapat bermacam-macam. Yang pertama yaitu seorang ibu yang hendak bersalin boleh memilih di mana dia akan melakukan persalinan dan siapa yang hendak menolong dia bersalin. Kemudian yang kedua yaitu memilih pendamping selama persalinan. Yang ketiga yaitu bonding and attachment. Yang keempat yaitu ucapan selamat atas kelahiran anaknya. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang pemenuhan dasar kebutuhan ibu selama persalinan. Nah, yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan fisiologi selama proses persalinan. Di sini
Yang pertama yaitu mengatur sirkulasi udara di dalam ruangan. Jadi memastikan udara yang ada di ruangan tadi sudah cukup bagus. Kemudian yang kedua, memberikan makan dan minum. Ketika ibunya tidak ada HIS, bidan boleh memberikan makan dan minum, atau anggota keluarganya boleh membantu untuk memberikan makan dan minum. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk istirahat. Jadi ketika HIS-nya tidak ada, ibunya dianjurkan untuk istirahat. Yang keempat, menjaga kebersihan terutama daerah genitalia, ya. Bila ibunya ingin buang air kecil atau buang air besar, jika itu memungkinkan, jika pembukaan masih belum lengkap atau masih belum pembukaan sampai dengan 6 cm, maka ibunya dianjurkan untuk kamar mandi dan dianjurkan untuk membersihkan alat genitalianya. Tetapi jika tidak memungkinkan, pasien boleh buang air kecil atau buang air besar di tempat itu, tapi bidan harus segera membersihkan tempat itu. Kemudian menganjurkan ibu untuk buang air besar dan buang air kecil, jadi tidak boleh menahan. Dan yang terakhir yaitu menolong proses persalinan sesuai dengan standar yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan rasa aman. Di sini yang pertama yaitu memberikan informasi tentang proses persalinan dan tindakan apa saja yang akan dilakukan pada ibu bersalin. Yang kedua yaitu menghargai posisi pilihan ketika ibu mau tidur, misalnya mau miring kiri, miring kanan, asalkan posisi tersebut tidak mengganggu dalam proses persalinan. Kemudian yang ketiga, menentukan pendamping selama persalinan. Jadi pasien boleh memilih sendiri siapa yang akan mendampingi dia ketika dalam proses persalinan, entah itu suami atau anggota keluarganya. Yang keempat, melakukan pemantauan selama proses persalinan. Jadi bidan harus melakukan pemantauan sehingga pasien itu merasa nyaman ketika bidan melakukan pemantauan, misalnya memeriksa kontraksi, misalnya memeriksa nadi. Jadi pasien itu merasa nyaman. Yang selanjutnya yaitu melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Apa yang dibutuhkan pasien, yaitu yang kita melakukan implementasi. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan dicintai dan mencintai. Yang pertama, menghormati pilihan pendamping selama persalinan. Misal, pasien menginginkan suami yang melakukan pendampingan persalinan, bidan harus menghargai tersebut. Jadi menganjurkan suami untuk mendampingi. Yang kedua, melakukan kontak fisik atau memberikan sentuhan ringan. Bidan boleh melakukan kontak fisik atau keluarga boleh melakukan kontak fisik untuk memberikan sentuhan ringan. Kemudian melakukan masase untuk mengurangi rasa sakit. Yang keempat yaitu melakukan pembicaraan dengan suara yang lemah lembut dan sopan. Kemudian yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan harga diri. Yang pertama yaitu mendengarkan keluhan ibu. Yang kedua, memberikan asuhan dengan memperhatikan privasi ibu. Yang ketiga, memberikan pelayanan dengan rasa empati. Yang keempat, memberitahu ibu setiap tindakan yang dilakukan. Yang kelima yaitu memberikan pujian pada ibu ketika ibu dapat melakukan tindakan yang positif, yaitu pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, di mana yang pertama pasien berhak memilih tempat dan penolong persalinan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, menentukan pendamping selama persalinan. Yang ketiga, melakukan bonding and attachment. Yang keempat, memberi ucapan selamat setelah proses persalinan. Nah, yang nomor 6 yaitu asuhan sayang ibu sebagai kebutuhan dasar dalam proses persalinan. Kita tahu bahwa proses persalinan ini merupakan proses yang fisiologis dan merupakan kejadian yang menakjubkan bagi seorang ibu dan keluarganya. Penata laksanaan dan keterampilan yang handal dari seorang bidan serta adanya dukungan dari suami maupun keluarga yang terus-menerus akan menghasilkan persalinan yang sehat dan memuaskan serta dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seorang ibu. Kemudian yang ketujuh yaitu konsep asuhan sayang ibu, di mana menurut Pusdiknakes tahun 2003 adalah yang pertama yaitu asuhan yang aman berdasarkan evidence base dan ikut meningkatkan kelangsungan hidup seorang ibu. Pemberian asuhan
harus saling menghargai kebudayaan, kemudian kepercayaan, serta menjaga privasi, serta melakukan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh seorang ibu. Kemudian asuhan sayang ibu ini berpusat pada ibu, bukan pada tenaga kesehatan. Dan asuhan sayang ibu ini dapat menjamin ibu dan keluarga dengan memberitahu tentang apa yang terjadi serta apa yang bisa diharapkan. Untuk prinsip utama dari asuhan sayang ibu ini, yang pertama yaitu memahami bahwa kelahiran merupakan proses yang fisiologis. Kemudian yang kedua, asuhan yang diberikan berpusat pada ibu. Yang ketiga, harus menjaga privasi ibu. Selanjutnya yaitu menjaga atau membantu ibu agar merasa aman, nyaman, serta melakukan dukungan secara emosional. Nah, sampai sini selesai video kita ya. Jika ada pertanyaan jangan lupa komen di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.